Hai Cika, selamat datang di Pacarita Podcast. Semua yang ada di sini hanya cerita yang carutu, tapi soal hati pastinya yang paling tulus. Ya, selamat pagi di hari yang cerah dan langit yang biru, sebiru centang WA darimu. Selamat siang untuk kalian yang masih setia dengan dia, yang sudah mulai bosan denganmu. Dan selamat sore untuk kalian penikmat senja yang begitu indah seperti dia, tapi tak pernah kau dapat. Oh ya, satu lagi. Selamat malam jombloan jomblowati, tetap semangat menghadapi kenyataan karena bisa jadi masa depan kalian jauh lebih cerah dari mereka yang sekarang pamer kemesraan. Asik. Ini adalah podcast kedua dari Pacarita Podcast dan saya tidak tahu yang mendengarkan ini apakah di pagi hari atau siang atau sore atau mungkin malam hari. Jadi ya saya kasih ucapan lah satu-satu. Itu pun kalau ada jadi dengar kini. Sebelum kita masuk membahas tema podcast kali ini, sebelumnya hanya mau saya sampaikan untuk teman-teman agar tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, hindari tempat keramaian dan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Asik ya. Yang intinya tetap di rumah makin dulu saja. Kalau memang mau keluar rumah ya pakai masker dan terapkan physical distancing. Jaga jarak sebelum kita rasakan ditinggal pas sayang-sayangnya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu supaya bisa kita semua nanti sama-sama rasakan bulan suci Ramadan. Amin. Ya, kembali ke tema podcast kali ini yaitu gombalan tampaan. Nah, muncul pertanyaan, apa itu gombalan? Kalau gombalan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, gombalan adalah ucapan yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan atau omong kosong. Sedangkan gombalan tampaan atau gombal artinya bohong atau omong kosong atau bisa juga berarti rayuan. Pasti di antara kalian ada yang baru tahu arti sebenarnya dari gombalan atau gombal. Dan setelah ini akan cek Google apakah itu benar atau salah. Sebenarnya sih baru juga tahu arti gombalan atau gombal menurut KBBI. Karena selama ini misal kalau kita lagi PDKT sama seseorang, terus bingung mau pakai cara apa untuk menarik perhatiannya, pasti cowok-cowok itu pada umumnya akan memulai dengan ngegombal. Kayak apa Kayak itu gombalan adalah jalan untuk mendapatkan perhatiannya gebetan. Semakin sering kita gombal, semakin gebetan tak merasa terkesan. Tapi kadang itu gombalan jadi tidak menarik karena ada juga cowok yang ngegombal yang sering didengar begitu mainstream sekali Tapi tidak bisa juga dipungkiri kalau memang ada beberapa cowok yang memang mahir merangkai kata-kata untuk ngegombal. Kalau bahas soal kemampuan seorang cowok ngegombal, kemampuan seorang cowok itu dalam meramu bahasa sebagian besar sih berhasil untuk menaklukkan hati cewek. Tidak sedikit juga mereka yang punya kemampuan dalam berucap sangat mudah untuk mendekati cewek. Sementara itu bagi mereka yang punya fisik rupawan atau ganteng begitu, tapi tidak punya kepandaian dalam bertutur kata, kadang juga kalah persaingan dalam mendapatkan hati cewek idamannya. Ada fenomena saat ini yang ada orang ganteng, memang ganteng, terus punya teman yang pas-pasan di muka. Nah, tapi justru ini temannya banyak gebetannya atau banyak pasangannya begitu. Kayak apa lain di WA, lain di Instagram, lain juga di Facebook. Canggih sekali. Tapi ada juga yang pas-pasan Tommy muka, nah pas rame juga kurang begitu. Jadi untuk kalian yang mukanya ndak terlalu ganteng jadi begitu, bukan nggak bilang begini, aku bilang ganteng diriku. Enggak. Karena saya juga termasuk punya muka yang pas-pasan. Masukku begini, cara untuk menarik hati wanita tidak selamanya dari penampilan atau dari muka. Tapi kata-kata itu, rayuan itu juga sangat berpengaruh. Dan untuk kalian juga cewek-cewek, jangan lihat cowok dari covernya saja. Jangan lihat dari mukanya saja. Kalau kau mencintai seseorang hanya karena melihat dari wajahnya saja, bagaimana cara mencintai Tuhan yang tak berupa? Kalau kita bahas gombalan untuk cewek, itu cewek suka sekali itu kayaknya digombal begitu. Mungkin masih ada yang tidak percaya kalau rayuan gombal bisa jadi strategi yang ampuh untuk menaklukkan hati cewek. Dengan alasan banyak cewek yang tidak mempan digombalin. Terus kenapa sampai sekarang seni menggombal masih banyak diminati? Selidik punya selidik, hal ini ternyata dapat dijelaskan secara psikologis.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, di mana penelitian tersebut dimuat dalam sebuah jurnal International Scientific Reports, para pakar dari ilmu bahasa dan juga saraf mencoba untuk melihat sebuah reaksi dari wanita dikala mereka mendengarkan rayuan gombal dari seorang pria. Ini sangat menarik untuk kita bahas karena hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan peserta penelitian wanita menilai rayuan gombal lebih tinggi daripada pujian. Dengan kata lain, rayuan gombal ternyata lebih disukai daripada pujian. It's very exciting. Dalam penelitian tersebut, pujian yang dilontarkan kayak misalkan bola matamu indah, wajahmu cantik, ya pujian semacam itulah. Rayuan gombal dalam penelitian tersebut dimaksudkan untuk sebuah rayuan yang sifatnya metafora, yang mana menggunakan sebuah perbandingan kreatif. Misalkan saja salah satu contohnya begini. Perasaan yang kumiliki padamu ibaratkan sebuah kuku. Walaupun dipotong, ia akan tetap tumbuh terus-menerus. Asik kayak. Alasan tadi disebutkan juga dapat dikaitkan dengan tingkat kecerdasan seorang pria dalam melakukan gombal. Para wanita menganggap bahwasanya para pria yang memiliki kemampuan bahasa terlebih menggombal adalah pria yang kreatif dan cerdas. Mereka menganggap bahwasanya pria yang mampu menggombal dengan baik adalah pria yang dapat nyaman untuk diajak ngobrol, diajak berbicara begitu. Ya, ndak heran dia kalau misalnya biasa ada cewek yang ke cowok hanya untuk curhat, tapi ya itu ndak sebagian besar juga ada sih beberapa. Selain daripada kecerdasan, para pria yang dapat dengan luwes dan nyaman saat menggombal juga dikaitkan dengan kepercayaan diri. Pria yang hebat dalam menggombal dipandang sebagai seorang pria yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Dan wanita menyukai para pria yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan tidak minder. Dengan kepercayaan diri yang dimiliki, para wanita berharap bahwasanya mereka dapat dibimbing dan ditingkatkan kepercayaan dirinya. Apa di kayak itulah. Ya, itulah. Walaupun begitu, memang kualitas gombalan kembali lagi pada kemampuan seorang pria untuk meramu kata-kata atau juga melihat situasi. Artinya apabila gombalan yang mereka ungkapkan cenderung membosankan, bisa jadi mereka akan dianggap sebagai para pria yang juga membosankan dan tidak lucu. Untuk itu, kemampuan dalam menggombal tidak bisa didapatkan begitu saja. Tidak gampang begitu. Yang kayak apa ya harus dilatih dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Jika kemampuan dalam komunikasi telah dimiliki, maka kemampuan dalam menggombal pun dapat dimaksimalkan. Yang terpenting dari itu semua adalah kepercayaan diri yang harus berbanding lurus dengan kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi itu menggombal tidak mudah Ferguson. Apa di kata-kata aku tadi tuh kayak ahli sekali mau gombal begitu, padahal tidak tahu juga mak gombal. Sebenarnya itu juga cowok malas mak gombal. Karena cowok itu kalau misal mak gombal ki sifatnya hiperbola. Misal ada yang mak gombal begini, kita itu cantik sekali ki, kayak bidadari jatuh dari surga. Itu kan hiperbola. Tapi kenapa ada juga cewek yang terima itu dengan hal yang realita, yang nyata begitu. Maksudku saya itu ya terima saya itu jemuk kalau lagi protes yang berkaitan dengan kenyataan. Contohnya itu misal ini saya ada doiku tuh misal ini doiku bilang nanti kita dijemput, bilang begini, nanti antar kak ke rumah Ani, nah baru jemput kak lagi. Nah saya sebagai cowok yang mau luluhkan hatinya cewek, ya aku gombal dong. Jadi aku bilang, jangankan rumahnya Adi, mau ki kuantar ke lautan terdalam pun kuantar ki, mau ku jemput di kutub utara yang dingin sekalipun ku jemput jaki. Terus apa responnya cewek? Dengan lantang dia berkata, apa jepalik kemarin minta kak dijemput di tikungan datang-datang jaki. Kareng, oh shit. Masuk gitu toh, itu waktu nu suruh jemput diri nu pas kita juga hujan kunung. Kenapa nak ngerti sekali begitu toh? Ya begitu itu rompana cinta ya. Kembali ke soal penelitian tadi. Jadi para peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan mengapa gombalan dari cowok lebih disukai
cewek dibandingkan dengan pujian yang terus terang? Ada 3 alasan utamanya. Sebenarnya tadi ada yang sedikit kusinggung, ada yang sedikit ku sebut, tapi mungkin lebih bagusnya kalau ku sebutkan lagi secara garis besarnya. Jadi ada 3 alasan utamanya. Yang pertama, cowok yang suka menggombal lebih kreatif dan cerdas. Hasil eksperimen yang dilakukan oleh para ahli bahasa dan saraf menunjukkan bahwa kemampuan menggombal identik dengan proses kognitif berpikir yang lebih rumit. Ketika menciptakan rayuan gombal, ada lebih banyak bagian otak yang mengatur sistem bahasa yang akan diaktifkan. Oleh karena itu, secara tidak sadar, C mengartikan gombalan sebagai wujud kreativitas dan kecerdasan otak seseorang. Jadi, itu sebenarnya itu cowok tuh cerdas kayak begitu. Kalau pintar kayak gombal, bukan cowok sembarangan. Bukan cowok sembarangan, apa peduli. Yang kedua, cowok yang suka menggombal memiliki kepercayaan diri. Dibandingkan dengan cowok yang sekedar memuji penampilan seseorang, mereka yang jago menggombal dinilai memiliki selera humor dan kepercayaan diri yang tinggi. Ini karena pria yang hobi gombal lebih berani mengekspresikan dan menunjukkan kualitas dirinya pada orang lain. Jadi itu cowok yang suka menggombal, ya dia tuh selera humornya tinggi lah. Ya bisa dibilang cowok kan suka yang humoris ya. Inilah cowok suka gombal itu salah satunya. Yang ketiga, cowok yang suka menggombal bisa mengendalikan keadaan. Dalam beberapa kasus, rayuan gombal tak hanya digunakan sebagai pengganti pujian. Gombalan juga adalah salah satu cara untuk mencairkan suasana. Sosok yang bisa mencairkan suasana biasanya dipandang mampu mengendalikan keadaan dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Inilah yang membuat cewek atau perempuan atau wanita atau woman secara sadar maupun tidak menganggap gombalan lebih efektif daripada pujian semata. Tidak semua juga itu gombalan bagus, dan tidak semua gombalan juga tidak bagus. Ya tergantung kitanya pintar-pintar kisaring filter begitu. Dan dari gombalan menurut KBBI dan hasil penelitian psikologis itu berbanding terbalik. Ya sisa kalian lah menyimpulkan apakah gombalan itu sebuah omong kosong semata atau sebuah hal yang spesial untuk memikat hati wanita. Gombalan kan biasanya dipakai untuk PDKT begitu. Dan ini juga mau masuk ke bulan suci Ramadan. Begini, intinya itu jangkit cuman PDKT-an dengan doi saja. Tapi ya selaku hamba yang beriman, insan yang bertuhan, kaum intelektual yang berilmu, ya dekatkan juga diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat maki sama Allah, terlebih membuat kita disayang sama Allah, ya jangan makilah ditanya apa benefitnya. Kita saja kalau saya maki doi ita, minta ki apa-apa, pasti bakalan naturuti tuh. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segalanya. Dan juga biasa tuh kalau mau ki dapat hatinya si doi, ya menurut ki kita turuti apa yang mau supaya nyaman nih sama kita begitu. Seperti itu kalau minta ki dijemput, kita jemput ki, kalau aja ki makan, pergi ki makan. Nah itu kan akan mempermudah kita untuk dapat hatinya si doi. Apalagi kalau kita nurut untuk setia, fix kita dapat itu hatinya. Ya nak jauh beda aja ketika kita berusaha melakukan apa yang Allah perintah dan jauhi apa yang ia larang. Apalagi janji kita berkomitmen untuk setia seumur hidup menghamba dan beribadah kepadanya. Maka dari itu, semakin kita dekat dengan hal-hal yang berbau dosa, maka pahala akan pergi menjauhi kita. Jauhilah yang dosa-dosa, mendekatlah pada hal yang baik-baik, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kebahagiaan yang hakiki mendekati kita baik di dunia dan di akhirat. Ini bicara kayak begini untuk batas yang kuciptakan sendiri, untuk nasihat yang akan kudengarkan kembali. Bukan kak merasa lebih baik, menyampaikan hal yang baik bukan karena saya lebih baik, tapi saya berusaha menjadi baik. Nah, inilah podcast dengan tema gombalan tampaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga terhibur. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah support Pacarita Podcast. Ya, semoga ada jadi dengar kini. Satu-satunya perempuan yang layak diperjuangkan adalah perempuan yang tahu kalau kau tidak punya apa-apa,
tapi dia masih bertahan di sisimu. Asik. Sampai jumpa di Pecinta Podcast episode selanjutnya. Untuk teman-teman yang kiranya punya cerita atau ingin berbagi cerita, silahkan DM saya di Instagram. Nanti saya akan bahas, nanti saya akan ceritakan cerita teman-teman di podcast ini. Tidak semua yang ditinggalkan tersakiti, dan tidak semua yang meninggalkan baik-baik saja. Stay safe, stay home, stay white me. Salam, salamaki. Jangan lupa bahagia. Ulala.